Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Permatasari, NPM saya 1940 10 10 51. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Aquaculture. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyebab kegagalan sistem manajemen dalam bisnis atau perusahaan. Sebelum saya menjelaskan penyebab kegagalan sistem manajemen dalam bisnis dan perusahaan, baiknya saya akan menjelaskan apa sih sistem manajemen itu. Sistem manajemen adalah suatu kerangka proses dan prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah suatu perusahaan dapat memenuhi standar dan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan. Kita ketahui, untuk mengelola sebuah perusahaan, kita butuh sistem manajemen. Banyak perusahaan sudah membangun sistem manajemen, namun sebagian besar gagal atau hasil penerapan sistem tidak memberi dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Nah, untuk itu kita perlu memahami sebab-sebab kegagalan sistem manajemen dalam bisnis dan perusahaan. Ada 3 sebab utama kegagalan sistem manajemen dalam bisnis dan perusahaan. Yang pertama, disebabkan gagal dalam menetapkan tujuan menerapkan sistem manajemen. Sebagian besar perusahaan menerapkan sistem manajemen karena persyaratan dari konsumer, bukan karena keinginan manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi atau perusahaan. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak dengan tujuan membenahi atau sistem kita menjadi lebih baik, membuat kinerja kita menjadi lebih baik, makanya banyak sistem manajemen diterapkan itu biasanya tidak akan memberi dampak terhadap kinerja perusahaan atau kecil sekali memberi dampak oleh perusahaan kita. 2. Tidak memahami dan tidak menerapkan konsep utama atau komponen utama dalam penerapan sistem manajemen. Tidak memahami 3 konsep di dalam sistem manajemen. Nah, apa sih 3 konsep di dalam sistem manajemen itu? Yang pertama, prinsip sistem manajemen. Kalau kita menerapkan sistem manajemen, kita harus pahami dulu prinsip penerapannya. Tujuan penerapan sistem itu apa? Prinsip penerapan manajemen itu bagaimana? Nah, oleh karena itu, kita semua untuk mengelola sistem manajemen perusahaan, kita harus pahami dulu prinsip sistem manajemen yang akan kita terapkan di perusahaan kita nanti. Kedua, kerangka kerja. Kerangka kerja yang biasanya kita gunakan dalam sistem manajemen itu adalah daily process. Ketika kita sudah menjalani semua proses, maka kita mulailah proses dari perencanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang ketiga, proses sistem manajemen itu sendiri. Proses sistem manajemen itu sendiri mulai dari input sampai dengan output itu dikendalikan. Yang ketiga, komitmen dan konsistensi yang kurang. Kita harus komitmen dari manajemen, komitmen dari semua anggota kerja. Nah, inilah penyebab dari kegagalan sistem manajemen dalam membangun bisnis dan perusahaan. Maka dari itu, kalau kita menerapkan sistem manajemen, kita harus memperhatikan 3 sebab kegagalan
sehingga kita nanti punya manajemen yang bisa mengelola perusahaan menjadi efisien. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.